Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hafsah dari Ilmu Politik 2B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah antropologi dengan tema Aku Suka Antropologi Karena Aku Cinta Budayaku. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang salah satu tari di Indonesia, di mana tari ini berasal dari Aceh, yaitu adalah tari Saman. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Tari Saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya Tak Benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komit antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya Tak Benda UNESCO di Bali pada tanggal 24 November 2011. Di sini makna dan fungsi tari Saman adalah tari Saman dilokok pada zaman penjajahan Belanda. Tari Saman merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sebelum Saman dimulai, yaitu sebagai muqaddimah atau pembukaan, tampil seorang tua cerdik pandai atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau keketar atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penonton. Lagu dan syair pengungkapannya secara bersama dan berkesinambungan. Pemainnya terdiri dari pria-pria yang masih muda-muda dengan memakai pakaian adat. Penyajian tarian tersebut dapat juga dipertandingkan antara grup tamu dengan grup sepangkalan atau dua grup. Penilaian dititik beratkan pada kemampuan masing-masing grup dan dalam mengikuti gerak, tari, dan lagu syair yang disajikan oleh pihak lawan. Berikutnya ada paduan suara dari tari Saman. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syekh karena keseragaman informasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini. Maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini khususnya ditarikan oleh para pria. Pada zaman dahulu, tarian ini pertunjukan dalam acara adat tertentu, diantaranya dalam upacara memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, khususnya dalam konteks masa kini, tarian ini dipertunjukkan pula pada acara-acara yang bersifat resmi, seperti kunjungan tamu-tamu antar kabupaten dan negara, atau dalam pembukaan sebuah festival dan acara lainnya. Selanjutnya yaitu nyanyian dari tari Saman. Tari Saman dilokok pada zaman penjajahan Belanda. Nyanyian para penari menambah kedinamisan dari tarian Saman. Cara menyanyikan lagu-lagu dalam tari Saman dibagi dalam 5 macam. Yang pertama, rengum, yaitu auman yang diawali oleh pengangkat. Yang kedua, yaitu dering, yaitu rengum yang segera diikuti oleh semua penari. Yang ketiga, yaitu redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah tari. Yang keempat, yaitu syekh, lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang tinggi melengking, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Yang kelima, saur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Berikutnya ada gerakan dari tari Saman. Tarian Saman menggunakan 2 unsur gerak yang menjadi unsur dalam tarian Saman, yakni tepuk tangan dan tepuk dada.
Diduga ketika menyebarkan agama Islam, Syekh Saman mempelajari tarian Melayu kuno, kemudian menghadirkan kembali lewat gerak yang disertai dengan syair-syair dakwah Islam demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, tarian ritual yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan. Tari Saman termasuk salah satu tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan, gerakan-gerakan lainnya seperti gerak goncang, kirep, linggang, surang saring, atau semua gerak ini menggunakan bahasa-bahasa Gayo. Seterusnya ada penari tari Saman. Pada umumnya tarian Saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tapi jumlahnya harus ganjil. Pendapat lain mengatakan tarian ini ditarikan kurang lebih dari 10 orang dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Namun, dalam perkembangan di era modern yang menghendaki bahwa suatu tarian itu akan semakin semarak apabila ditarikan oleh penari dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk mengatur berbagai gerakannya ditunjukkanlah seorang pemimpin yang disebut Syekh. Selain mengatur gerakan para penari, Syekh juga bertugas menyanyikan syair-syair lagu Saman, yaitu Ganit. Bagaimana pola lantai tari Saman? Pola lantai dari tari Saman adalah pola horizontal, yakni berupa pola dengan garis lurus mendatar ke samping. Pola ini disebutkan sebagai perlambang hubungan manusia dengan Tuhan yang vertikal dan hubungan dengan sesama manusia yang horizontal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.